Kenapa? Banyak usaha manusia tidak mungkin terjadi. Sekaligus kita melihat lagi kadang-kadang hal yang tidak direncanakan manusia akhirnya terjadi. Unsur apa, faktor apa yang menjadikan yang harus terjadi tidak terjadi, yang tidak seharusnya terjadi terjadi. Saya selama bertahun-tahun ini, terakhir ini, banyak hal yang saya sama sekali tidak mengerti. Kenapakah hal-hal yang kita lakukan diberkati Tuhan seperti ini? Apakah karena kita mungkin? Apakah karena kita boleh? Apakah kita mampu? Tidak. Saudara-saudara, banyak hal yang semestinya tidak jadi. Kenapa jadi? Banyak hal semestinya jadi. Kenapa tidak jadi? Faktor apa yang menentukan ini bisa jadi, itu tidak jadi? Yesus disalib di atas kayu salib jadi. Tetapi jadinya adalah saat dia harus disalib. Yesus mau ditangkap tapi tidak jadi karena saat dia ditangkap belum sampai. Jadi di sini kita melihat satu faktor, the time of God is not yet up, and you do not be afraid. Saudara jangan takut. Kalau waktunya belum sampai, engkau sudah menikah, besok juga cerai lagi. Kalau waktunya sudah sampai, engkau tidak mau menikah, rugi sendiri kan? Nah, saudara-saudara, kalau waktunya belum sampai dibunuh, tidak ada orang bisa menyentuh kamu. Takut pun tidak ada gunanya. Itu hanya membuang-buang jiwamu yang seharusnya tenang di hadapan Tuhan, dan engkau menjadi gelisah hanya karena takut saja. Itu sebab ada faktor-faktor yang harus terjadi. Kalau itu sudah tiba waktunya, terima saja. Terima saja semua hal yang malang. Kalau harus tiba kepada kamu dan waktunya sudah sampai, terima saja. Engkau jangan melarikan diri daripada semua kesulitan-kesulitan dan bahaya-bahaya yang harus kau terima. Tetapi sebelum waktunya terima, jangan terus khawatir, jangan terus takut. Karena kalau Tuhan tidak izinkan dan waktunya belum tiba, tak mungkin ada satu orang bisa mencabut satu helai rambutmu juga. Nah, orang yang mempunyai pengertian seperti ini akan menikmati ketenteraman, kesejahteraan yang tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas dengan kestabilan jiwa yang tidak kepala tangguh. Nah, inilah yang saya pelajari. Pelajari apa? Bagaimana tenang, bagaimana sandar Tuhan, bagaimana tidak usah gelisah, bagaimana tidak usah takut. Karena takut, gelisah, khawatir, ini semua tidak ada gunanya. Ayo semua 1, 2, 3. Takut, khawatir, gelisah, tidak ada gunanya. Tidak pernah ada gunanya. Engkau khawatir, kesulitan tidak akan menjadi hilang karena engkau khawatir dia takut. Tidak ada itu. Engkau gelisah setengah mati, itu waktu tidak akan menjadi berubah sehingga engkau bisa menerima lebih cepat. Tidak bisa. Khawatir tidak ada gunanya. Takut tidak ada gunanya. Gelisah tidak ada gunanya. Lalu engkau sedih juga tidak ada gunanya. Karena apa? Karena sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang harus terjadi, kalau betul-betul terjadi, engkau tidak bisa melarikan diri. Engkau yang perlu bukan takut, engkau perlu kekuatan. Engkau perlu bukan khawatir, engkau perlu rencana. Engkau perlu bukan gelisah, engkau perlu ketekunan dan menanti terjadilah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan itu. Nah, ini kita harus belajar, mempelajari hal seperti ini. Itu mentandai kemahiran rohani dan karaktermu. Saudara-saudara, orang yang kurang mantap atau kurang mempunyai kemahiran rohani, makin gampang dirugikan oleh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan juga kegelisahan. Engkau tidak mungkin merubah, karena hal-hal itu seperti itu adalah hukum alam yang pasti sering timbul di dalam hidup kita masing-masing. Maka kita harus stabil, menanti kepada Tuhan, dan tidak usah takut.